Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahmawati. Saya mahasiswa program alif jenjang 12 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai penggunaan defibrilator atau defibrilasi. Apa itu defibrilasi? Defibrilasi merupakan suatu tindakan kejut listrik yang dilakukan pada jantung untuk mengembalikan irama jantung ataupun denyut jantung yang tidak normal karena aritmia. Nah, tujuan dari defibrilasi itu sendiri yaitu satu, untuk menghindari ancaman kematian karena ventricle fibrilasi. Yang kedua, untuk mengembalikan irama jantung ataupun cardiac output yang tertunda atau terhenti karena adanya ventricle tachycardia tanpa nadi ataupun ventricle fibrilasi. Dan yang ketiga yaitu untuk mengembalikan oksigenasi dan perfusi jaringan. Nah, sedangkan indikasi untuk dilakukan defibrilasi ini yaitu pada pasien dengan gambaran EKG ventricle tachycardia tanpa nadi dan pada pasien dengan gambaran EKG ventricle fibrilasi. Nah, tahap pelaksanaannya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap orientasi, kemudian ada tahap kerja, dan tahap terminasi. Nah, pada tahap orientasi ini dibagi menjadi 2, yaitu persiapan alat dan persiapan pasien. Nah, alat-alat apa saja yang harus disiapkan? Di antaranya yaitu ada defibrilator itu sendiri, kemudian jeli, elektroda, dan jangan lupa APD. Kemudian beberapa jenis obat yang digunakan, yaitu amiodaron, epinefrin, dan lidocaine. Sedangkan persiapan pasiennya, pertama inform concern dulu, kemudian berikan penjelasan tentang pelaksanaan yang akan dilakukan, kemudian posisikan pasien atau mengatur posisi pasien ya. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap kerja, di mana tahap kerja ini yang pertama yaitu posisikan pasien dengan posisi yang terlentang, kemudian turn on atau nyalakan defibrilator. Setelah itu tahap yang ketiga yaitu memasang elektroda. Fungsi elektroda ini yaitu agar kita dapat membaca gambaran EKG di monitor yang ada di defibrilator. Setelah pemasangan elektroda, maka kita putar ke lead 2. Setelah itu kita dapat membaca di gambaran EKG di sana. Di sana apabila terdapat VT maupun VF, kemudian pilih mode asinkron. Setelah itu kita pilih energi yang akan diberikan. Kalau untuk defibrilator bifasik itu cukup dengan 220 joule saja, tapi untuk yang defibrilator monofasik itu 360 joule. Setelah itu angkat pedal. Setelah itu tekan tombol yang ada di samping atau di ujung pedal untuk melakukan charging. Yang berada di ujung pedal dengan aba-aba shock on 3. 1. Kita melihat diri kita sendiri. Kalau sudah aman diri kita melihat sekeliling kita. Dan yang ketiga, kita melihat gambaran EKG pada monitor. Kemudian lakukan shocking. Setelah itu kita memberitahu dengan aba-aba shock delivered. Setelah shock delivered, maka kita letakkan kembali pedal ke posisi yang semula. Dan kita melihat kembali gambaran EKG yang ada pada monitor untuk dilakukan tindakan selanjutnya.